Tapi kok hidup gini-gini aja ya? Atau bahkan malah banyak gagalnya? Di sisi lain, orang lain ada yang naik jabatan, tapi kita masih job seeker atau pengangguran. Banyak temen juga yang mungkin udah nikah, sementara kita masih jomblo. Dan banyak juga yang bisa ngerjain tugas akhir sampai akhirnya lulus, sementara kita kok nggak lulus-lulus. Oleh karena itu, makanya gue mau mempersembahkan video ini buat lo. Pejuang mimpi yang bertarung melawan beban ekspektasi yang sepertinya semakin tinggi, tapi hidup sepertinya kok semakin susah. Untuk lo mungkin ya supaya bisa membanggakan keluarga, membahagiakan orang tua, ngebangun karir, nikah, dan sukses di usia muda. Yang sebetulnya bisa jadi cukup sulit. Masalah mungkin datang silih berganti. Gagal, stres, kecewa, sakit hati, semua emosi biasanya memuncak sampai akhirnya bikin overthinking setiap malam. Kalau misalnya lo saat ini sedang merasakan hal yang sama, well, gue ucapin selamat karena lo semua bisa dibilang hebat ya. Udah bisa bertahan sampai sejauh ini di saat banyak orang yang mungkin sudah menyerah atau dipaksa menyerah karena keadaan. Tapi sebetulnya apa sih yang bisa gue lakuin? Gimana sih solusi buat keluar dari overthinking? Apa sih cara healing yang terbaik? Nah, di video kali ini gue bakal ngajak lo untuk merefleksikan kehidupan. Gue berharap video ini bisa menginspirasi lo supaya bisa tetap semangat dan bisa ngendalin overthinking. So, tonton videonya sampai habis biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya, oke? Zaman dulu kita hidup dengan sedikit pilihan dan sedikit kebebasan. Boro-boro ngomongin ekspektasi orang tua, satu-satunya ekspektasi manusia ribuan tahun lalu adalah untuk bertahan hidup, untuk survival, menghindari hewan buas dan mencari tempat tinggal. Sampai akhirnya kita masuk ke masa kemerdekaan Indonesia di tahun 1945. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pekerjaan yang keren zaman itu ya paling bisa dihitung jari. Dokter, insinyur, pengacara, PNS, polisi, tentara. Nah, ini sepertinya adalah top global pekerjaan di masa itu. Yang entah kenapa orang tua kita masih pengen kita masuk ke sana sekarang gitu ya. Meskipun sekarang top globalnya adalah YouTuber. Tapi ya zaman udah beda. Zaman sekarang kita dihadapkan dengan kebebasan untuk memilih dan juga pilihan yang sangat banyak. Bukan cuma pilihan hidup mau kerja apa, mau nikah sama siapa, bahkan untuk urusan makan sehari-hari aja kita seringkali bingung. Jadi kalau masalah manusia zaman dulu itu nggak ada pilihan, sekarang itu kebanyakan pilihan ya. Sayangnya banyaknya pilihan justru malah mengurangi kebahagiaan kita, atau istilahnya adalah the paradox of choice. Bukannya jadi happy, malah jadi makin bingung, dan kebanyakan akhirnya nggak ngapa-ngapain. Mungkin lo yang nonton video ini ngerasain itu sekarang. Tambah lagi dengan ya pandemi COVID dan lain sebagainya, ya udah akhirnya buyarlah revolusi dari tahun 2019, 2020, 2021 sampai 2022 yang udah kita bikin. Terus yang jadi pertanyaan sekarang adalah ya lagi-lagi balik ke pertanyaan awal, emang solusinya apa? Gimana cara kita bisa bangkit dari krisis kehidupan? Gimana cara mulai awal yang baru? Nah, gue bakal jawab di section selanjutnya. Solusi untuk memperbaiki hidup, ya masalah hidupnya harus diselesain, ya kan? Simple gitu ya. Simple bukan berarti gampang sih ya. Atau istilahnya kalau biasa gue sebut, atau ini adalah istilah Gen Z ya, adalah healing. Sayangnya sekarang istilah healing itu sering banget disalahartikan. Makanya di sini gue mau ngebedain dua tipe healing biar lu nggak salah gitu. Healing itu ada dua. Pertama adalah healing yang destruktif, dan yang kedua adalah healing yang konstruktif. Healing yang destruktif adalah metode healing yang sebenarnya in the long run bisa merugikan diri sendiri, bahkan bisa merugikan orang lain. Kayak misalnya konsumsi narkoba, lu mabok, lu judi, kayak kemarin gue juga udah bikin videonya ya. Nah, ini memang bisa bikin lupa sama masalah sementara ya. Kita jadi happy, kita jadi seneng, mungkin dapat duit, tapi in the long run ya bisa jadi duit kita bakal habis, ya intinya bakal nggak bagus. Itu healing yang destruktif. Sementara itu healing yang konstruktif adalah jenis healing yang nggak cuma bisa ngasih kebahagiaan, tapi juga bisa ngebantu lo buat berkembang jadi lebih baik, bahkan sampai menemukan makna hidup. Misalnya meditasi, ya olahraga, nge-gym, atau bisa juga lo jadi volunteer, lo ngajar di pulau-pulau kecil dan lain sebagainya. Nah, ini adalah healing yang konstruktif karena ini bisa
membantu lu menyelesaikan masalah lu, bisa ningkatin skill lu juga, dan bisa sekalian bantu lo mikir. Misalnya sambil traveling lu sambil mikir gitu, habis itu lu balik lagi, lu selesain masalahnya. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, apakah healing aja udah cukup? Jawabannya adalah enggak. Healing doang itu nggak akan bisa bikin kita keluar dari krisis kehidupan. Of course, masalahnya harus diselesain. Nah, cara biar healing yang kita lakuin itu bisa bermakna dan bisa nyelesain masalah kita adalah healing dengan konsistensi dan intensitas. Jadi orang tuh kadang mikir bahwa healing tuh sebenarnya nggak effort, sebenarnya cuma masalah rehat doang. Enggak cuy, nggak jarang healing yang beneran works itu harus effort. Bahkan kadang-kadang bukan hanya konsisten, tapi harus dijadwalin yang intens. Like, I don't know, you go hiking, so you go hiking for a week. You want to go to a meditation retreat. There are things you'll understand in 10 days of meditation that you will never understand if you meditate 1 hour every day for your entire life. The continuous practice has a very important quality to it. Kalau misalnya ngelihat dari pendapat Harari tadi, ibaratnya gini, mungkin akan lebih susah buat lo ngerasain efek positif meditasi kalau lo cuma ngelakuin 10 menit doang, meskipun itu dilakuin setiap hari. Ya meskipun itu tentunya langkah awal. Atau buat lo yang perutnya buncit gitu ya, sama kayak gue, susah mungkin buat lihat hasilnya kalau lo olahraga cuma sekali-sekali doang. That's why konsistensi, seberapa sering dan intensitas, seberapa lama lo healing, jadi kunci penting sebetulnya. Nah, terus apa cara healing yang terbaik? Baru kamu nanya. Kalau misalnya lo nanya ke gue, apa cara healing yang terbaik? Jawabannya tergantung, beda-beda. Karena pada dasarnya kebutuhan manusia tuh beda-beda. Yang paling direkomendasikan kalau bingung ya tentunya adalah konsultasi dengan profesional. Tapi selain konsultasi, ada juga cara-cara lain. Salah satunya adalah dengan time off. Maksudnya time off tuh gimana? Nah, gue coba jelasin di section selanjutnya. Yang namanya rutinitas itu bisa dibilang melelahkan. Melelahkan karena kita cuma menjalani hal yang sama setiap hari. Bangun, berangkat kerja, sekolah, kuliah, pulang. Padahal dunia itu lebih dari sekedar rutinitas. Hidup kita, kadang kita mikir gitu-gitu aja. Ya mungkin hidup kita gitu-gitu aja karena kita nggak pernah ngasih time off gitu. So, nggak ada salahnya untuk ambil waktu sejenak buat menikmati dunia. Untuk kayak, ya udah lu rehat dulu dari kerjaan. Karena yang namanya dunia tuh kayak buku gitu. Kalau misalnya lu nggak ambil waktu buat menikmati dunia, traveling, ketemu orang baru, ibaratnya ya lo cuma stay di satu halaman. Padahal mungkin banyak halaman lain yang menunggu untuk dieksplorasi. Dan bisa jadi rehat atau time off ini, itu bisa jadi cara untuk lo juga mikirin masalah dan yang ngebantu lo buat nyelesain masalah tersebut. Tapi jangan lupa ya, ketika balik lagi, ya masalahnya beneran diselesain gitu setelah istirahat ya. Kalau kata seorang filsuf Prancis, gue udah pernah bahas video filsufnya, namanya adalah Albert Camus. Dia berpendapat kalau traveling itu adalah aspek penting dalam hidup manusia. Kenapa? Karena traveling itu lebih dari sekedar jalan-jalan. Rehat, time off itu lebih dari sekedar lu cuma liburan doang. Well, of course, ada juga sih yang menganggapnya liburan doang. Tapi sebenarnya ini juga melibatkan aspek yang lebih deep dalam hidup kita. Entah itu pergi ke tempat baru, ya jauh dari rumah, ketemu orang-orang baru. Bahkan kalau ke luar negeri, bakal ketemu bahasa baru juga, culture yang baru juga. Menurut Albert Camus, traveling yang beneran itu lebih dari sekedar lu nyari pleasure, ya lu nyari kesenangan semata, tapi juga sebagai sarana untuk ya nyari makna gitu, untuk balik ke diri sendiri yang beneran utuh. That's why gue juga ketika record script ini gue lagi traveling ke kota lain. Dan traveling juga kalau menurut banyak ahli ini bisa ngebuat kita lebih terkoneksi dengan nature dan juga dengan lingkungan sosial. Jadi kita bakal lebih empati dengan orang lain dan juga empati dengan ya bumi kita sendiri. Nah seringkali ini memang yang bikin traveling jadi salah satu cara terbaik buat nemuin makna hidup atau bahkan nyelesain masalah. Kalau menurut gue pribadi ketika gue memang butuh rehat. So kita bisa lihat ya dari tadi banyak manfaat traveling, mulai dari manfaat yang filosofis banget bahkan sampai manfaat yang simple. Kayak lo ngerasa jenuh, ya udah traveling aja. Dan yang terpenting sebenarnya traveling itu nggak harus yang mahal-mahal. Karena kalau tujuannya healing yang konstruktif, tadi kan udah gue bilang, ya traveling ini jangan sampai bikin kita miskin dong. Memang traveling butuh modal, tapi nggak harus ya sampai ngabisin jutaan, nggak harus sampai ngabisin dana darurat. Tuh masih bisa kok dilakukan secara responsibel dan secara konstruktif, nggak destruktif dan ngabis-ngabisin duit. Tuh gue juga nggak setuju kalau misalnya traveling itu dilakukan dengan ngabisin duit. Setiap orang pasti punya cara traveling yang nggak kalah asik dari cara
para influencer. Nah, salah satu yang gue lakuin misalnya ya adalah booking hotel atau penginapan pakai Traveloka. Selain karena praktis dan banyak pilihan penginapan, booking hotel di Traveloka juga banyak banget promo cuy. Jadi lo bisa mewujudkan traveling yang hemat dan jauh lebih untung. Ya, jadi silakan pilih platform yang terbaik. Akun gue pribadi ya ini termasuk gold priority. Saking seringnya pakai Traveloka dan gak cuma info-info tentang hotel aja, banyak juga rekomendasi destinasi wisata lokal maupun internasional yang bisa jadi referensi lo. So ya silakan ya, ketika lo misalnya memang lagi overthinking, ketika lo misalnya memang lagi pusing, lagi penat dalam hidup, salah satu opsi yang bisa lo lakuin adalah dengan traveling responsibly, yang semoga nanti setelah itu bisa ngebantu lo lebih produktif dalam hidup. Seperti tagline Traveloka sekarang, life your way. Oke, at the end of the day, kita semua pasti di satu titik pernah mengalami overthinking dan krisis kehidupan. Ya nggak perlu takut, karena yang namanya krisis itu adalah tanda bahwa kita itu udah bertumbuh, dan tanda buat kita harus segera membentuk yang namanya adalah ya makna hidup. Atau tanda untuk kita ya untuk melewati krisis itu dan kelarin masalahnya cuy, gitu ya. Traveling bisa jadi cara yang unik untuk melakukan time off, untuk nyari makna hidup, untuk keluar dari rutinitas harian, untuk ketemu dan berinteraksi sama lingkungan baru. Apalagi kalau ke destinasi wisata tertentu kayak misalnya wisata alam, ya cukup refreshing lah ya. So kalau misalnya lo bingung mau kemana, silahkan cek aja di Traveloka. Download sekarang aplikasi Traveloka di Google Play atau App Store dan wujudkan healing terbaik lo bersama Traveloka. Oke, life your way. Akhir kata seperti biasa ya, gue Evan dari 1%. Well, thanks.